Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurchaliza dari S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saat ini saya berada di semester 2 dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah PPKN. Dosen pengampunya Pak Yogi Krisnayadi, MSI. Tahu nggak sih, sistem kebijakan transparansi keuangan nasional bisa meminimalisir kebocoran anggaran loh, sehingga tingkat korupsi bisa ditekan. Kira-kira alasannya kenapa ya? Penasaran gak sih? Nggak. Bercanda. Penasaran kak, lanjut bahas dong. Kebijakan sistem transparansi keuangan nasional dapat meminimalisir kebocoran anggaran dan menekan tingkat korupsi karena 5 alasan berikut ini. Yang pertama, pengawasan yang lebih efektif. Dengan adanya transparansi keuangan, anggaran dan pengeluaran negara dapat dipantau secara terbuka oleh publik, media, dan lembaga pengawas. Hal ini dapat menciptakan akuntabilitas dan mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana publik. Jadi, jika ada kebocoran atau praktik korupsi yang terungkap, akan diadakan tekanan publik yang lebih besar. Maka, akan ada tekanan publik yang lebih besar untuk menindak pelaku dan memperbaiki sistem. Yang kedua, pencegahan peluang korupsi. Dengan adanya transparansi, proses pengeluaran anggaran menjadi lebih terbuka dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini akan meminimalisir peluang bagi pejabat yang korup untuk melakukan praktik korupsi, seperti penggelembungan biaya proyek atau pemalsuan dokumen keuangan. Jadi, informasi yang tersedia secara terbuka juga meningkatkan analisis dan pemeriksaan yang lebih teliti terhadap transaksi keuangan, sehingga kecurigaan terhadap praktik korupsi dapat segera diidentifikasi. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi publik. Transparansi keuangan memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pengeluaran publik. Dengan memiliki akses yang mudah terhadap informasi keuangan negara, warga negara dapat memahami alokasi anggaran dan mengevaluasi apakah dana publik digunakan secara efektif untuk keperluan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dapat membantu mengidentifikasi praktik korupsi dan mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab. Lanjut ke alasan yang keempat, penegakan hukum yang lebih baik. Dengan transparansi keuangan, pihak penegak hukum dan lembaga anti korupsi memiliki akses yang lebih mudah terhadap data dan informasi keuangan. Hal ini mempermudah penyelidikan dan penuntutan terhadap praktik korupsi. Bukti-bukti transaksi keuangan yang berdokumentasi dengan baik dapat menjadi dasar yang kuat dalam pengadilan untuk menindaklanjuti para pelaku korupsi. Lalu alasan yang terakhir yaitu alasan yang kelima, menciptakan iklim bisnis yang sehat. Dengan adanya transparansi keuangan, kepercayaan investor dan pelaku bisnis dalam sistem keuangan nasional akan meningkat. Mereka akan merasa lebih yakin bahwa dana yang mereka investasikan tidak akan disalahgunakan atau terperangkap dalam praktik korupsi. Hal ini dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, penting untuk diingat bahwa sistem transparansi keuangan hanya merupakan salah satu langkah yang diperlukan untuk menekan korupsi. Diperlukan juga upaya yang komprehensif seperti penegakan hukum yang kuat, perbaikan tata kelola pemerintahan, pendidikan anti korupsi, dan pemberantasan praktik korupsi yang sistematik. Nah, jadi segitu aja argumentasi dari saya. Saya memang banyak kurangnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.